Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, kelas 3A1 Teknik Sipil MPN 1907210003. Saya ingin mempresentasikan tentang muamalah. Jadi saya ingin membahas tentang pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara normal agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara nikah memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku, bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Jadi, di nikah ini ada juga rukun nikah. Yang pertama itu adalah wali. Jadi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batal, sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yaitu mengenai yang rukun nikah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada ada nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil." Riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dawruquni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athar. Yaitu yang menuju kepada rukun nikah yang ketiga, yaitu kepada akad nikah. Akad nikah ini adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berlangsung pernikahan bentuk ijab dan kabul. Jadi menuju kepada anjuran nikah. Anjuran nikah Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah yang pertama, sunnah para nabi dan rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Quran Surah Al-A'raf ayat 38. Dan hadis Nabi dari Abi Ayyub radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal merupakan sunnah para rasul. Jadi menuju kepada tujuan nikah ini, orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya saja sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini, namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi SAW. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ketiga, menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangan pada pandangan istri dari yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakanlah ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagai pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang kemudian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagai pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi nikah ini juga, kawan-kawan, ini termasuk kepada pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini mengenai sah perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan ini adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, dalam artinya jika kita tidak mencatat perkawinan bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan, namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan. Oke, cukup ini saya sampaikan. Semoga presentasi saya bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.